Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dita Amalia dari Prodi Teknologi Aquaculture A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP cara membuat ramuan obat herbal ikan yang tahan penyakit dan cuaca serta cepat panen. Itu tujuan. Nah, tujuan dari pembuatan obat herbal ikan yang tahan penyakit dan cuaca serta cepat panen ini yaitu bertujuan untuk pengobatan ikan agar tidak mudah terserang penyakit yang menyerang. Kemudian, jika ikan tersebut tidak mudah terserang penyakit, maka ikan tersebut akan cepat tumbuh dan tumbuh menjadi sehat sehingga cepat melakukan kegiatan pemanenan. Nah, selanjutnya yaitu sasaran dan target. Sasaran dan target ini yaitu meningkatkan daya tahan tubuh ikan sehingga ikan ini kebal terhadap berbagai serangan penyakit yang menyerang sehingga cepat tumbuh sehat. Kemudian pemasaran dari obat herbal ikan ini yaitu ditujukan kepada para pembudidaya ikan khususnya pada komunitas ikan nila. Selanjutnya yaitu prosedur dari pembuatan ramuan obat herbal ini. Nah, prosedur dari pembuatan ini yaitu dimulai dari penyiapan dari bahan baku tersebut. Setelah bahan baku sudah siap, maka dilakukan pembenihan dari bahan baku tersebut. Setelah itu dilakukan mulainya proses pembuatan atau proses produksi. Setelah itu dalam proses ini ada namanya dilakukan fermentasi. Nah, fermentasinya ini itu menggunakan larutan E4. Kemudian dilakukan pengemasan. Pengemasannya ini yaitu menggunakan dua metode dalam proses pengaplikasian ramuannya, yaitu yang pertama yaitu langsung dicampurkan ke dalam pakan dan yang kedua yaitu langsung dicampur ke dalam kolamnya. Kemudian yaitu tahap berikutnya yaitu metode kerja. Metode kerja yang pertama yaitu persiapan alat. Alat-alat yang digunakan terdiri dari blender, kemudian baskom secukupnya, kemudian botol, dan kemudian yang terakhir yaitu tempat wadah tertutup. Selanjutnya yaitu kedua yaitu persiapan dari bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu antara lain yang pertama yaitu larutan E4. Kemudian yang kedua yaitu daun mengkudu sebanyak kurang lebih 500 gram dan diambil tunas dan daun mudanya. Kemudian daun pepaya kurang lebih 500 gram. Kemudian yaitu daun jambu biji sebanyak 150 gram dan yang diambil yaitu pucuk dan daun mudanya. Kemudian yaitu dilakukan pengambilan jantung pisang kurang lebih dibutuhkan 500 gram. Selanjutnya yaitu daun sirih kurang lebih 10 lembar daun sirih. Setelah itu yaitu gula merah 250 gram dan setelahnya yaitu bawang putih secukupnya. Bahan daun mengkudu, daun pepaya, daun jambu biji di blender halus sampai ukuran 1,2 mm. Kemudian disaring untuk memisahkan ampas daun dan air sarinya. Ambil jantung pisang dibagi 4 lalu dicacah agar mudah di blender. Jantung pisang sangat bagus untuk ikan karena dapat membunuh bakteri atau parasit air di kolam. Kemudian dimasukkan bawang putih, hanya memotong bagian belakang. Blender jantung pisang dan bawang putih dengan air sarinya bekas daun itu dengan jumlah air yang dibutuhkan 3,5 liter dengan menghasilkan obat kurang lebih 3 liter dan dimasukkan juga gula merah kurang lebih 1/4 kg, lalu masukkan daun sirih 10 helai lalu blender sampai halus. Kemudian saring ampasnya dan air sarinya. Setelah seluruh bahan di blender, siapkan wadah tertutup akan menjadi tempat fermentasi dari ramuan ini dengan berisi air kurang lebih 3 liter. Kemudian dicampurkan dengan satu tutup botol E4, lalu ampasnya dimasukkan ke dalam, kemudian diaduk, lalu ditutup dan didiamkan sekitar 24 jam. Wadah harus tertutup agar tidak ada oksigen untuk membuat fermentasi sempurna. Dan disimpan di tempat tertutup atau tidak langsung terkena sinar matahari atau suhu ruangan yang normal. Hasil saringan ditambahkan satu tutup botol E4. Kemudian aduk hingga merata, lalu tutup dan diamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan 24 jam, ampas hasil itu di blender kembali dan diberikan kepada ikan. Untuk air sarinya dimasukkan ke dalam botol untuk dicampurkan langsung ke air kolam atau dapat dicampurkan ke pakan dengan cara dibibis. Nah, selanjutnya yaitu pada tahap pengawasan. Pengawasan ini terdiri dari resiko tinggi. Resiko tingginya ini salah satunya yaitu memperhatikan dosisnya yang sesuai.
Yang kedua yaitu pengendalian. Pada pengendalian ini yaitu pencampuran ramuan ini harus sesuai dengan 1 liter itu setara dengan diameter kolam 4 meter dan kurang lebih airnya 70 cm. Nah, itulah hasil dari pemaparan saya mengenai SOP cara membuat ramuan obat herbal ikan yang tahan penyakit dan cuaca serta cepat panen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.